Selamat pagi teman-teman dan bapak-bapak. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis proposal dari bisnis kami yaitu Egglux. Anggota tim dari kelompok kami ada dua orang, yaitu saya sendiri, William Edgar, dan teman saya, Erik Bibisono. Nah, jadi Exlux ini merupakan bisnis yang menyediakan telur cair pasteurisasi dengan kualitas yang premium. Telur yang disajikan ada dua jenis, yaitu putih telur dan kuning telur, untuk orang yang memerlukan hanya satu bagian dari telur tersebut. Komposisi telur cair kami terdiri dari 70% putih telur, 20% kuning telur, dan 10% kulit telur. Dan bisnis kami ini berdomisili di Malang. Jadi kami berangkat dari permasalahan yaitu banyak orang yang jika memasak telur itu rata-rata menghabiskan waktu saat memisahkan putih serta kuning telur. Namun juga mereka tentunya menginginkan kehigienisan pada telur ketika juga di waktu yang bersamaan mereka eh, menginginkan kepraktisan ketika memasak telur. Ya, solusinya yaitu kami menyediakan telur cair yang telah dipasteurisasi dengan kemasan yang selalu disterilkan sehingga menjamin produk segar. Berikutnya, telur pasteurisasi ini aman untuk dikonsumsi walaupun masih dalam keadaan mentah. Sekarang saya akan menjelaskan bisnis model canvas dari perusahaan kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai customer segment. Customer segment dari bisnis ini adalah warga Malang yang gemar dan memiliki hobi untuk memasak, yang membutuhkan telur sejenis, dan yang menginginkan cara memasak telur yang praktis dengan tidak membuang-buang waktunya untuk memisahkan putih dan kuning telur. Customer relationship dari bisnis ini adalah promo untuk pembelian produk dengan jumlah tertentu. Cara kami menyebarkan informasi mengenai bisnis kami melalui channel yaitu media sosial, e-commerce, dan website. Untuk value proposition dari bisnis ini, yang pertama itu telur yang dipisah sesuai dengan permintaan, yaitu putih telur dan kuning telur. Yaitu yang kedua adalah jarak dekat, yaitu berdomisili di Malang. Yang ketiga itu memiliki harga yang bersaing dengan bisnis yang lainnya. Yang keempat itu adalah mudah untuk digunakan karena putih dan kuningnya yang sudah dipisah. Yang kelima adalah packaging yang menarik dan hemat tempat. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko pecah telurnya bercangkang. Untuk key activities dari bisnis ini adalah pemasaran produk, penyortiran telur, pembungkusan telur, dan pendistribusian telur. Key resource yang dimiliki oleh bisnis Eklax ini adalah sumber daya manusia dalam kurang SDM, lisensi, bahan baku, dan alat produksi yang diperlukan. Key partnership yang diperlukan yaitu adalah supplier telur, ya, kedua supplier packaging, dan yang terakhir itu jasa distribusi. Untuk revenue stream yang kita dapatkan dari bisnis ini berasal dari penjualan telur pasteurisasi itu tersendiri, dan yang terakhir yaitu ke structure, yaitu biaya bahan baku, biaya pengepasan, gaji, dan biaya operasional. Selanjutnya adalah user persona. Jadi kami mengumpulkan dua pengguna, yaitu pengguna yang pertama yaitu mereka yang berumur 20 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa, berdomisili di Malang, dan mereka itu suka memasak makanan dessert. P-nya adalah banyak membuang telur karena resep hanya memerlukan satu bagian dari telur. Tujuannya yaitu mendapatkan telur yang dapat digunakan untuk membuat masakan dessert tanpa harus membuang bagian yang lainnya. Selanjutnya, pengguna yang kedua yaitu uh, berprofesi yang sama sebagai mahasiswa juga dan berdomisili di Malang, dan dia suka memasak pasta, dan P-nya adalah pasta yang dibuat hanya menggunakan kuning telur untuk resepnya, sehingga putih telurnya tidak digunakan. Dan tujuannya
yaitu mendapatkan telur yang dapat digunakan untuk membuat pasta tanpa harus membuang bagian yang lainnya. Dan berikut Ya, ini, sekarang saya akan menjelaskan timeline dari bisnis kami. Untuk fase pertama yaitu prototyping, kita akan melakukannya pada bulan Februari. Untuk packaging dan product testing, kita akan melakukannya pada bulan Februari sampai bulan Maret. Untuk market test, kita akan melakukannya dari fase 1 dan sampai fase kedua di sekitar bulan Maret sampai September. Untuk content production, kita akan melakukannya dari awal pembuatan produk dan prototype, yaitu sekitar pada bulan Februari hingga akhir September. Untuk marketing, kita akan melakukannya setelah kita berhasil mendapatkan prototipe yang cocok untuk kita jual, yaitu setelah bulan Maret atau pada saat pertengahan bulan Maret. Sehingga kita marketingnya akan dilakukan pada saat bulan Maret hingga sampai September. Dan product sellingnya itu pada saat marketing yang kita lakukan itu berhasil dan dapat lanjut. Sehingga untuk product selling kita akan lakukan setelah marketing dari produk kita selesai, yaitu sekitar akhir Maret hingga September. Sekian untuk presentasi bisnis kami mengenai Eklux. Terima kasih.